Walaupun kita bukan orang seperti itu, tapi kalau kita menjadi pengikutnya atau orang yang berdekat dengan dirinya, maka siksa neraka juga akan menghampiri kita karena kedurhakaan yang ia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya keberkahan dan ma'unah Allah selalu tercurahkan kepada kita. Ila hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan, ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruhu. Makalah yang kesekian disampaikan oleh seorang sultan aulia atau raja atau penghulu dari para waliullah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau berkata, "Wan nasu tanqasimu ila arba'ati aqsam." Manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, rajulun la lisana lahu wala qalbun, yaitu laki-laki atau seseorang yang tidak punya pendapat atau yang lisannya itu tidak ada faedahnya, tidak bisa diambil manfaat dari apa yang dia katakan. Wala qalbun, begitu pula hatinya itu tidak ada hal yang bisa menggerakkan pribadinya terhadap kebaikan. Wa huwa al-'asi, dan orang ini adalah orang yang berperilaku maksiat, al-ghur yang terpujuk, al-ghabi yang sangat bodoh sekali. Fahdar an takuna minhu, kalau saya dan panjenengan semua itu bertemu dengan orang semacam ini, maka jauhilah. Wala takun fihi, dan jangan sesekali mencoba untuk mendekatinya. Fa innahum ahlal azab, karena orang-orang semacam ini itu adalah orang-orang yang memang ahli atau pantas disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang perilakunya itu tidak mencerminkan kemanusiaan dan keimanan, sehingga hatinya pun wala qalbu, hatinya pun juga diliputi dengan perasaan yang tidak baik. Hatinya itu diliputi dengan akhlak ad-damimah yang jelek. Orang semacam ini kalau dijadikan partner, kalau dijadikan rekan, kalau dijadikan teman, tidak ada manfaat yang didapat dari dirinya, bahkan bisa menjerat kita terhadap azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, wa rajulun lahu lisan, seseorang yang memiliki pendapat, yang memiliki ucapan yang baik, yang memiliki ucapan yang manis, tapi bila qalbi, tapi hatinya penuh dengan kebusukan. Fayantiqu bil hikmah, orang tersebut biasanya adalah orang yang ucapannya itu penuh bijaksana, membuai, menghipnotis
politis, wala ya'malu biha, padahal apa yang dia sampaikan tiada satupun yang dia lakukan. Yad'un nas ila Allah Ta'ala, orang semacam ini biasanya mengajak manusia yang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dai. Tapi wa huwa yafirru minhu, orang ini orang yang memiliki ucapan yang manis padahal perilakunya busuk, wa huwa yafirru minhu, yaitu orang yang lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang semacam ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fab'ad minhu, jauhi juga, li'alla yakhtafaka billadhi bilisani fatahriku kanaru ma'asi, agar kita tidak terjerat dengan janji-janji manisnya yang dilandasi dengan dalil agama, agar kita tidak menjadi korban dari kebusukan hatinya yang dibalut dengan agama, yang dibalut dengan kata Tuhan, yang dibalut dengan kata-kata da'i ilallah. Fatahriku kanaru ma'asi. Walaupun kita bukan orang seperti itu, tapi kalau kita menjadi pengikutnya atau orang yang berdekat dengan dirinya, maka siksa neraka juga akan menghampiri kita karena kedurhakaan yang ia lakukan. Yang nomor 3, warajulun lahu qalbun bila lisan, seseorang yang memiliki hati yang bersih, hati yang baik, tapi bila lisan, tapi dia adalah seseorang yang pendiam, seseorang yang lebih banyak menutup dirinya. Wa huwa mu'min, itu orang yang beriman. Satarallahu ta'ala an khalqi, yang mana Allah Ta'ala menutup dirinya dari manusia yang lain. Wa basaruhu bi'uyubi nafsi, dan orang semacam ini lebih sibuk untuk mengintrospeksi dirinya sendiri atas segala macam kekurangan yang dia miliki. Wa nawwara qalbuhu, dan hatinya dipenuhi dengan cahaya. Wa arafahu bawail makhalifatin nas, dan walaupun dia tidak bisa dikenal, tidak populer, bukan seorang yang kondang, tapi ahli kebaikan, itu bisa meneladani perilakunya. Fahadha rajulun waliyullah ta'ala, laki-laki semacam ini mayoritas adalah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala atau walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahfudun bi satrillah ta'ala, yang oleh Allah dijaga agar tidak tampak ke permukaan kewaliannya. Fal khair kullal khair indah, maka segala kebaikan itu kalau kita bisa berkumpul bersama orang semacam ini. Fa yuhibbukallahu ta'ala wa khidmati fadunak, maka carilah orang yang semacam ini, mintalah nasihat kepada dia, maka Allah akan mencintai kita. Yang nomor 4, wa rajulun ta'lam wa alim wa amil bi ilmi. Yang nomor 3 adalah orang yang belajar, kemudian orang yang memiliki pengetahuan, wa amilu bi ilmihi, dan orang yang mengamalkan ilmunya. Orang semacam ini dinamakan al-alim billahi ta'ala wa ayatihi, orang yang sangat mengerti dan peka terhadap segala tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istauda'allahu qalbu wa ilmih, Allah liputi seluruh isi hatinya dengan pengetahuan. Wa syaraha sadruhu liqubulil ulum, dan Allah lapangkan dadanya untuk menerima segala macam pengetahuan. Fahdar, maka kalau bertemu dengan orang semacam ini, fahdar al-khalifah, maka jangan sampai berpaling dari orang semacam ini. Wa tajanib, bersandinglah dengan orang semacam ini. Wa tatrukar ruju' ila nasihatihi, dan jangan sampai tidak mendapatkan nasihat dari orang semacam ini. Maksud sederhana dari yang disampaikan oleh Syekh
Abdul Qadir Jailani terkait 4 tipikal manusia dengan keilmuan yang mereka miliki. Yang pertama jelas adalah orang yang hampa, hatinya tidak punya ilmu, lisannya pun sembrono dalam mengatakan apapun. Teringat apa yang pernah disampaikan Ustadz Khuzaimah, yang pertama itu stratanya sama dengan rajulun la yadri, dia tidak punya pengetahuan, wa annahu la ya'lamu annahu la yadri, dan dia tidak sadar kok dia itu tidak tahu. Jadi orang yang tidak memiliki pengetahuan juga tidak sadar kok dia itu nggak tahu apa-apa. Itu sangat berbahaya sekali karena bisa menjadikan kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Yang nomor 2 tadi adalah tipikal seseorang yang penipu. Kenapa dikatakan penipu? Ucapannya manis, penuh dengan bijaksanaan, apalagi dibumbui dengan bumbu agama, kemudian dibumbui lagi dengan bumbu ayat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya cuma satu, yaitu menjadikan untung hanya untuk dirinya sendiri dalam hal apapun, lebih-lebih dalam hal materi. Maka orang yang tipikal kedua ini juga jangan dijadikan teman, karena biar bagaimanapun kita akan terjerumus ke dalam kejelekan, kita akan termakan dengan kata-kata manisnya yang dibuahi dengan kata-kata, dengan dalil agama dan lain sebagainya. Justru tipikal orang baik itu menurut Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah orang yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4, yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang luas tapi dia lebih menutup dirinya dari pergaulan. Dia menyimpan pengetahuannya untuk dirinya sendiri, daripada dia harus menasehati A, B, C, dan D kepada orang lain. Dia lebih sibuk untuk mengoreksi kekurangan dan celah yang dia miliki atau dosa yang selama ini telah dia perbuat. Maka orang ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai seorang waliullah yang tertutup. Artinya bukan orang masyhur, bukan orang terkenal, bukan orang populer, bukan artis yang setiap kali tampil, bukan siapa-siapa, dan juga tidak menginginkan menjadi siapa-siapa. Karena yang dia inginkan hanya sedikit demi sedikit muhasabatul nafsi, memperbaiki dirinya dari satu masa waktu yang lain. Maka orang yang semacam ini patut untuk dicari agar nasihat dan kebaikan yang tulus dari dia benar-benar bisa kita terima. Dan yang ideal yang terakhir adalah secara keilmuan nomor 4, orang yang memang memiliki pengetahuan yang luas, orang yang intuitif, orang yang memiliki insting yang kuat dengan segala tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dilapangkan untuk menerima pengetahuan, kemudian kata-katanya juga sesuai dengan perbuatannya, perilakunya berlandaskan pengetahuan, moral dan agama yang telah dia ketahui. Maka orang yang nomor terakhir ini sangat patut untuk diikuti dan sangat tidak patut untuk ditinggalkan. Jangan sampai orang semacam ini atau orang yang nomor 4 ini menjadi orang yang sia-sia, yang tidak kita ambil manfaatnya dari orang tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, 4 tipikal manusia yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengingatkan kepada pribadi kita masing-masing. Saya dan Anda sekalian itu tidak berhak menjadi seorang sekalipun dengan memilih salah satu dari tipikal ini, itu tidak berhak. Karena siapapun kita lebih mengerti siapa kita, bagaimana kita, dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Karena dosa dan pahala itu adalah rahasia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan hanya kita yang mengerti. Oleh karena itu, karena Ramadan ini insya Allah adalah hari ini, kalau tidak salah insya Allah adalah Ramadan yang terakhir atau hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau memang besok itu sudah ru'yah atau sudah
sesuai dengan keputusan pemerintah, maka besok sudah hari raya, berarti kita berada di ujung dari bulan Ramadan tahun ini. Sebagaimana dulu kami pernah mengutarakan bahwa Ramadan itu bukan hanya rutinitas ibadah tahunan saja dengan karakteristik di dalamnya atau hal-hal yang biasanya umum dilakukan di bulan Ramadan seperti tadarus, kemudian buka bersama, kemudian belanja dan lain sebagainya. Bukan, tapi Ramadan itu adalah sebuah madrasah. Ramadan itu adalah sebuah institusi yang menjadikan kita mengharapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan berpuasa. Prinsip utamanya adalah imsak. Idul Fitri itu adalah pembuka, karena kembali kepada fitrah itu mengartikan, mengindikasikan kita kembali kepada pribadi yang benar-benar suci, kembali kepada pribadi yang benar-benar saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya, merelakan kesalahan dan melupakannya walaupun itu berat, tapi maaf itu tetap harus diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita muhasabah sendiri-sendiri pribadi masing-masing selama 1 bulan Ramadan dengan rutinitas ibadah yang kita lakukan, apa yang menjadi prioritas kita setelahnya. Karena Ramadan itu hanya latihan, adapun pengaplikasiannya nanti di 11 bulan yang akhir itu nanti. Jadi apakah Ramadan itu memberikan keberkahan kepada kita atau tidak, itu bisa terlihat dari keseharian kita pasca berlalunya bulan Ramadan. Kalau memang Allah Ta'ala menjadikan ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan permudahkan kita untuk berlaku baik setelah bulan Ramadan. Karena sudah melatih di dalam institusi tersebut pribadi kita untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bisa meredam, menahan gejolak hawa nafsu untuk marah, hawa nafsu untuk saling membenci, hawa nafsu untuk saling mencaci maki dan lain sebagainya, yang niscaya semua itu bermuara dari hati kita masing-masing. Itulah momentum dari bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, dan semoga di tahun yang akan datang Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang tentunya bisa lebih baik, bisa lebih sempurna dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Dan yang paling terakhir dari kami secara pribadi, yang pertama adalah kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua hal yang telah kami lakukan, karena saya yakin atau kami yakin Allah Ta'ala lebih mengetahui kesalahan kami secara pribadi. Yang kedua, secara pribadi kami juga memohon maaf kepada panjenengan semua jamaah Masjid Nur Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada sebuah ucapan, kata-kata atau hal yang kurang berkenan di dalam hati panjenengan semua, kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada kesalahan mungkin terkait keterangan, terkait pembahasan dan lain sebagainya, saya meyakini itu adalah murni dari apa yang saya sampaikan. Karena ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Nabi Muhammad, saya yakin tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah penafsiran kita masing-masing. Jadi kalau ada yang tidak cocok, kalau ada yang merasa dirugikan, itu murni dari pribadi saya, murni dari hal apa yang saya ucapkan. Dan kalaupun ada yang merasa itu pas atau cocok, itu saya yakin itu murni fadol atau anugerah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya sebagai mutarajim atau orang yang menerjemahkan saja. Jadi yang menerjemahkan kitab ini. Kalau ada yang cocok, itu ya hanya sebatas fadol atau anugerah dari Allah terhadap panjenengan semua yang berupa hidayah. Adapun kalau itu berlaku kesalahan, terdapat kekurangan,
yakin itu adalah kesalahan yang saya lakukan, karena sejatinya saya secara pribadi itu masih dalam taraf ta'allum, belajar dan seterusnya. Dan terakhir, semoga di Ramadan yang akan datang ya, kita bisa berjumpa kembali, dan saya sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah panjenengan semua berikan terhadap saya. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan yang tidak bisa kita perkirakan dan tidak bisa kita prediksi. Yang jelas balasannya Allah insyaallah adalah balasan yang lebih baik di dunia dan dunia wal akhirah. Dan yang paling terakhir dari kami, taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Semoga seluruh amal kebaikan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal maqbulin wal faizin. Semoga Allah jadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang diterima amal ibadahnya dan orang-orang yang beruntung. Kullu 'am wa antum bi khair. Setiap tahun semoga kita selalu dalam kebaikan. Sekian dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin kita baca doa kafaratul majlis agar 1 bulan yang berlalu apa yang memang benar-benar murni kesalahan saya secara pribadi bisa dimaafkan. Yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.